Hai mami-mami dan papi-papi. Hari ini aku sama kelompok aku mau menjelaskan apa ya, Meh? Hai hai hai, hari ini kita mau ngebahas tentang perubahan sosial dalam bidang transportasi. Apa aja nih yang kita bahas ya? Nah, sebelum itu kenalan dulu ya sama kita. Ini aku Mahira Samima. Udah ya, bye. Nah, ini yang akan kita bahas nanti nih. Ada pengertiannya, definisi, penyebab, bidang-bidang, jenis-jenis, teori, faktor, bahkan sampai dampak. Nah, sekarang kalian sama Imeh dulu ya. Hush, hush, hush. Pengertian perubahan sosial. Perubahan sosial adalah perubahan-perubahan yang menyangkut struktur sosial ataupun lembaga-lembaga sosial. Dapat dikatakan pula bahwa perubahan sosial merupakan variasi dari cara hidup yang telah diterima, baik karena perubahan kondisi, geografis, kebudayaan, materi, komposisi penduduk, ideologi, maupun adanya difusi atau penemuan baru dari dalam masyarakat. Ada pula perubahan sosial dalam unsur-unsur kebudayaan, baik material maupun imaterial, dengan penekanan pada pengaruh unsur material terhadap unsur imaterial. Nah, sekarang definisi ya. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, transportasi adalah perpindahan orang dan barang dari suatu tempat ke tempat lain menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan. Ada juga pengertian transportasi menurut Papa Kotas. Menurut Papa Kotas, 1987, transportasi adalah suatu sistem yang terdiri dari fasilitas arus dan sistem kontrol yang memungkinkan pergerakan orang atau barang secara efisien untuk mendukung berbagai aktivitas manusia. Bagaimana perubahan sosial di bidang transportasi bisa terjadi? Perubahan sosial di bidang transportasi terjadi karena adanya perkembangan teknologi, globalitas, dan perubahan kebutuhan masyarakat. Perkembangan teknologi transportasi di Indonesia sangat dipengaruhi oleh kondisi geografis Indonesia dan pengaruh budaya luar seperti budaya Cina, India, dan Eropa. Masyarakat Indonesia harus terus menyesuaikan teknologi transportasi dengan kondisi geografis agar teknologi tersebut menjadi tepat gunanya. Perubahan budaya luar berhasil mempercepat perkembangan teknologi transportasi di Indonesia. Negara Eropa pada masa revolusi industri mampu menggantikan fungsi hewan sebagai alat transportasi utama di Indonesia. Perubahan sosial dalam bidang transportasi mencakup tiga, yaitu transportasi darat, transportasi udara, dan transportasi laut. Yang pertama, transportasi darat. Perubahan sosial di bidang transportasi darat, khususnya di perkotaan, ditandai dengan munculnya berbagai jenis transportasi modern dan layanan berbasis teknologi yang berdampak pada gaya hidup dan interaksi sosial masyarakat. Perubahan ini meliputi mobilitas yang lebih cepat dan efisien, munculnya transportasi umum daring, serta perubahan pola interaksi sosial. Yang kedua, transportasi udara. Perkembangan transportasi udara telah membawa perubahan sosial yang signifikan, terutama dalam hal mobilitas, interaksi sosial, dan aksesibilasi. Transportasi udara modern seperti pesawat terbang telah memfasilitasi perjalanan jarak jauh dengan lebih cepat dan efisien, memungkinkan orang-orang lebih sering berpergian dan berinteraksi dengan orang-orang di daerah lain. Hal ini juga berdampak pada pertumbuhan ekonomi, pariwisata, dan pertukaran budaya. Nah, yang ketiga itu ada transportasi laut. Perubahan sosial di bidang transportasi laut telah mengubah cara manusia berinteraksi, berdagang, dan menjelajahi dunia. Dampaknya meliputi peningkatan mobilitas antar wilayah, kemudahan akses ke berbagai tempat, dan pergeseran budaya. Namun, juga ada dampak negatif seperti pencemaran laut dan ketergantungan pada bahan bakar fosil. Jenis-jenis perubahan sosial. Yang pertama, evolusi. Perubahan sosial yang terjadi secara bertahap dan memakan waktu lama. Contohnya ada perubahan dalam gaya berpakaian yang terjadi secara perlahan dalam waktu ke waktu. Yang kedua, revolusi. Perubahan sosial yang terjadi secara cepat dan seringkali melibatkan perubahan mendasar dalam struktur ekonomi, sosial, dan politik. Contohnya adalah revolusi industri yang mengubah cara produksi dan kehidupan masyarakat secara drastis. Teori perubahan sosial di bidang transportasi termasuk dalam teori linier. Teori ini percaya bahwa perubahan sosial dapat diarahkan ke titik tujuan tertentu, seperti perubahan dari masyarakat tradisional ke masyarakat yang modern.
Jenis perubahan sosial di bidang transportasi. Jenis dalam perubahan sosial di bidang transportasi termasuk jenis perubahan cepat karena teknologi di Indonesia semakin canggih untuk membuat alat transportasi lebih berkembang, pesat, dan semakin memiliki nilai guna yang penting bagi masyarakat Indonesia. Faktor pendorong perubahan sosial di bidang transportasi yang pertama, perkembangan iptek, penemuan dan inovasi teknologi seperti mesin uap, kendaraan bermotor, dan transportasi berbasis aplikasi telah mengubah cara manusia berinteraksi dengan ruang dan waktu. Teknologi baru ini memungkinkan pergerakan yang lebih cepat, efisien, dan terjangkau. 2. Penyebaran penduduk. Dengan meningkatnya jumlah penduduk, kebutuhan akan transportasi juga meningkat. Sistem transportasi yang ada perlu beradaptasi dan berkembang untuk memenuhi kebutuhan pergerakan orang dan barang yang semakin kompleks. 3. Distribusi barang. Distribusi barang bukan merupakan faktor pendorong utama perubahan sosial di bidang transportasi, melainkan lebih kepada dampak dari perubahan tersebut. Perubahan dalam sistem transportasi yang didorong oleh iptek dan pertumbuhan penduduk mempermudah dan mempercepat distribusi barang. 4. Kondisi geografis. Faktor geografis seperti bentang alam, pegunungan, daratan rendah, sungai, laut mempengaruhi jenis transportasi yang paling sesuai dan bagaimana sistem transportasi tersebut dikembangkan. Misalnya, daerah dengan banyak sungai mungkin membutuhkan lebih banyak kapal atau perahu, sementara daerah dengan banyak pegunungan mungkin membutuhkan jalan yang lebih kuat. Nah, sekarang dampak-dampaknya ya. Dampak positif perubahan sosial di bidang transportasi. Yang pertama, memenuhi kebutuhan penduduk. Yang kedua, memudahkan pekerjaan masyarakat. Yang ketiga, memudahkan masyarakat untuk berpergian jarak jauh. Yang keempat, membantu masyarakat mengangkut banyak barang. Terus, apa aja sih dampak negatifnya? Dampak negatif dari perubahan sosial di bidang transportasi adalah kesenjangan sosial masyarakat, bertambahnya kendaraan pribadi semakin tinggi, semakin banyak alat transportasi menyebabkan tingkat polusi yang semakin banyak, meningkatkan rasa malas untuk berjalan kaki karena transportasi pribadi ataupun transportasi umum di Indonesia lebih enak digunakan. Ternyata banyak ya guys yang kita bisa pelajari dari perubahan sosial, dari gimana sebabnya, awal bisa terjadinya gimana, terus jenis-jenisnya, terus permasalahannya, dampaknya, banyak banget loh. Oke deh guys, sekian dulu ya dari kelompok kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Buya.